الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami yang mendapat proyek dari sedekah seorang istri. Suaminya tiba-tiba ditelepon sahabat dan dikasih proyek setelah siang hari sang istri bersedekah. Mungkinkah seorang istri yang bersedekah tapi suami yang mendapatkannya? Atas izin Allah segalanya menjadi mungkin, dan kisah ini menjadi salah satu buktinya. Sebut saja namanya Tanti, usianya sekitar 25 tahun, wajahnya cantik, kulit kuning langsat dan bertubuh tinggi. Perempuan yang sehari-hari menjadi guru ngaji anak-anak di lingkungan perumahan ini memiliki kisah unik seputar keajaiban sedekah. Kejadian ini berlangsung tahun 2011 saat merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin pengajian ibu-ibu di lingkungannya, Tanti hendak menyelenggarakan tradisi Maulid Nabi dengan mengundang penceramah dari luar. Acara yang sempat ditentang pihak yang kurang setuju dengan tradisi yang telah mengakar di kalangan Muslim Indonesia dan dunia ini, akhirnya berhasil mendatangkan seorang penceramah muda dari daerah Bogor. Dia adalah Ustadz Syai, penceramah muda berusia 30-an tahun ini dinilai cukup berhasil menghipnotis para jamaah. Sebab gaya ceramah yang Ustadz menggabungkan 3 skill kelebihan sekaligus entertain, orator, dan qiraah. Dari sisi entertainment, Pak Ustadz mampu membuat jamaah yang hadir selalu tertawa sepanjang ceramah, sehingga keadaan tidak membosankan. Bahkan ceramah 1 jam lebih terasa kurang bagi jamaah dan memintanya untuk memperpanjang ceramahnya. Dari sisi orator, gaya ceramahnya terasa sangat luwes, tidak kaku dan mengalir begitu saja. Suara rendah dan tinggi saling bergantian ia keluarkan. Dalil dan Al-Quran dan hadis pun tak pernah luput dikutip. Bahkan pendapat para ulama turut disertakan. Namun tema ceramah tetap disampaikan dengan gaya yang sederhana dan mudah dicerna. Sedang dari sisi qiraah, kebetulan Pak Ustadz adalah seorang qori, sehingga saat ia mengutip ayat Al-Quran, tak segan-segan ia lantunkan dengan suara yang sangat indah, qiraah. Hal ini membuat para jamaah pun dibuat terpana dengan segala kelebihan sang Ustadz. Namun kisah ini tentu saja tidak sedang membicarakan Pak Ustadz. Kisah ini tetap membicarakan sosok wanita cantik di balik kedatangan Ustadz Syai di acara Maulid Nabi tersebut, yaitu Tanti. Ya, acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini akhirnya berakhir menjelang zuhur. Disinilah Tanti justru dibuat bingung, sebab dana untuk acara tersebut membengkak sehingga menguras habis kas pengajiannya dan tidak ada uang lagi untuk membayar penceramah. Di tengah rasa galau yang menghantui dirinya, sementara Pak Ustadz harus pulang dan uang itu tetap harus dibayarkan. Akhirnya tanpa bilang kepada siapa-siapa, ia pun merogoh kantongnya sendiri. Sisa uang tabungannya yang hanya Rp500.000 di laci lemarinya pun diambilnya dan diberikannya kepada Pak Ustadz. Tanti ikhlas menyedekahkan uang itu tanpa harus memungut bayaran dari ibu-ibu pengajian yang lain. Sore harinya suami Tanti tiba-tiba mendapatkan telepon dari sahabatnya. Laki-laki itu menawarkan proyek kepadanya. Suami Tanti terkejut mendengar berita ini. Kok tiba-tiba ia ditelepon sahabat dan dikasih proyek lagi? Nilainya tidak besar, tapi lumayan bagi dia yang sedang membutuhkan uang saat itu. Saat itu dia belum sadar sesungguhnya apa yang dialaminya itu sangat terkait dengan sedekah yang dilakukan oleh sang istri pada siang harinya. Apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu akhirnya benar-benar terwujud. Besok harinya rekening suami Tanti ada tambahan uang sebesar 5 juta. Hal itu diketahuinya dari bunyi SMS yang diterimanya dari sang sahabat. Sobat, maaf saya baru bisa transfer. Hanya 5 juta dulu, sisanya nanti kalau kerjaan sudah selesai.
tulis sahabat lewat SMS. Setelah mendengar pengakuan sang suami bahwa ia mendapatkan uang dari sahabatnya, pada malam harinya Tanti tiba-tiba berani berterus terang perihal uang 500.000 yang disedekahkannya. "Ya, saya mau cerita, tapi mohon jangan marah ya," pinta Tanti kepada suaminya yang duduk di sebelah. "Memangnya ada apa?" Suaminya balik bertanya. Tanti pun berkisah kepada suaminya bahwa kemarin ia telah menyedekahkan uang 500.000 kepada penceramah tanpa seizin dulu darinya. Ia harus melakukannya karena hanya jalan itu yang bisa diambil. Dugaan Tanti kalau suaminya akan marah ternyata meleset. Laki-laki itu malah senang karena Tanti memiliki jiwa sedekah yang luar biasa. Ia mau mengorbankan tabungannya untuk orang lain. Padahal saat itu juga Tanti sedang tidak memiliki uang. Uang yang disedekahkan itulah yang tersisa dari tabungannya. Namun berbekal keikhlasan Tanti dalam bersedekah itulah akhirnya Allah dengan cepat menggantinya lewat tangan suaminya. Sebab sedekah juga harus pakai logika. Dalam kasus Tanti dan suaminya, logikanya adalah bahwa Tanti tidak mungkin mendapatkan rezeki besar dari tangannya karena dia hanyalah seorang pemimpin pengajian biasa. Karena itu, jalan yang paling masuk akal adalah lewat jalur suaminya. Tanti yang bersedekah dan suami yang mendapatkannya. Hubungan yang saling menguntungkan ini simbiosis mutualisme. Bisa saja terjadi atas izin Allah. Dari kisah Tanti ini, nampak bahwa Allah akan membalas segala kebaikan hambanya berlipat-lipat hingga ratusan kali. Apakah Anda masih tidak percaya dengan hal ini? Lalu, kenapa Anda masih diam dan ragu untuk tidak berbuat? Ya, segeralah bertindak dan lakukan kebaikan. Insya Allah, Dia akan membalasnya dalam tempo cepat atau lambat. Saya sendiri saat itu tidak memikirkan apa-apa, hanya sedekah saja. Persoalan kemudian suami saya dapat rezeki yang besar karena kebaikan saya. Wallahu a'lam bishawab, ujar Tanti. Satu hal yang disarankan Tanti adalah bahwa sedekah itu boleh yakin, tapi jangan memikirkan hasilnya. Artinya, kita boleh yakin bahwa Allah akan membalas sedekah kita, tapi kita tidak boleh memikirkannya terus-menerus kapan Allah akan membalasnya, karena jatuhnya akan kurang baik. Nilai ibadah kita menjadi kurang. Karena itu, usah sedekah, lalu lupakan. Anggap saja kita sedang menabung di bank Allah, ujarnya. Dan bank Allah, labanya pasti akan jauh lebih besar dibandingkan bank-bank lain di dunia ini. Semoga kita banyak belajar dari kisah Tanti ini. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.